Nah, karena ternyata Mang Abu ini dipanggil tuh sama ibu-ibu tetangga untuk bisa ngobatin Kak Mei. Karena Mang Abu ini memang dikenal bisa kayak bantu orang sakit kayak gitu lah, Wak. Pun yang buat Kak Mei ini sadar dari pingsannya pun ini Mang Abu ternyata. Dan Mang Abu ini kebetulan ngerti pula dengan hal-hal gaib dan juga bisa berkomunikasi dengan makhluk yang nggak bisa kita lihat itu. Udah lah kan, setelah Kak Mei sadar, Mang Abu pun nyuruh lah Kak Mei, Neng coba kamu meludah keluar sebanyak 3 kali ya. Pertama Kak Mei bingung kan, apa pula aku disuruh meludah ya kan. Terus kata bisonya, udah lah Mei turutin aja lah, yuk Bibi bantu yuk. Udah lah tuh dituntun lah sama Bibi keluar kan si Mei ini. Terus Kak Mei pun langsung lah meludah cuy 3 kali. Udah selesai itu masuk lagi nih ke rumah. Dan waktu itu disuruh sama Mang Abu, Neng duduk di sofa ruang tamu aja katanya. Gak lama kemudian Mang Abu pun nanya lah ke Kak Mei kan, kamu lihat apa 3 hari yang lalu? Nah Kak Mei pertamanya kaget Wak dan mikir dengan pertanyaannya Mang Abu nih. Terus Mang Abu tanya lagi, Mei kamu lihat apa 3 hari yang lalu? Diam Kak Mei nih kan. Bisa tahu bapaknya. Udah Mei, kasih tahu aja kamu lihat sesuatu ya 3 hari yang lalu. Jujur aja Mei, jujur aja sama Mamang, cerita aja, kata Mang Abu nih. Akhirnya iyalah kata Kak Mei kan, iya Mang, Mei sempat lihat ada bayangan yang melayang di situ. Sambil nunjukin arah si bayangan itu lewat, terbang Wak. Dia dari situ terbang terus nembus ke temboknya Bapak. Nah mendengar hal itu semua orang yang ada di sana pun langsung kaget kan, masih standby itu semua ibu-ibu tetangga sama bisonya sama bapaknya kan, kaget semua. Hah? Ada bayangan mah, gitulah heboh. Iya ada bayangan kata Kak Mei kan. Nah, habis itu Kak Mei ini pun nanya lagi lah ke Mamang, kok Mamang bisa tahu Mang, kan Mei nggak ada cerita sama siapapun. Sambil senyum Wak, Mang Abu ini pun bilang, dia ada di sini Mei. Tadi pas Mamang sampai rumah kamu, dia lagi duduk tuh di ruang tamu sambil duduk terus ngelihat Mamang. Mamang ngucapin salam lah kan dengan suara pelan, Assalamualaikum gitu kan. Terus barulah Mamang ngucapin salam keras kepada kalian semua. Dia yang udah nyambut Mamang tadi di depan. Nah sekarang Mei, kata Mang Abu nih, sekarang sosok itu lagi di kamar Tante Ria dan dia lagi loncat-loncat di atas perut ibu tirimu. Hah, aduh kebayang. Ih, mereka semua yang dengar cerita Mang Abu makin kaget lah, teriak lah ini kan semua ngucapin, astagfirullahaladzim Mang Abu betulan masa. Dan serentak semua langsung lihat ke kamarnya Bu Ria. Tapi pas mereka lihat, cuma ada Tante Ria aja lah gitu tidur lemas sekali gitu Wak. Dan mereka semua di sana sama sekali yang nggak bisa nengok lah wujud yang ditengok sama Mang Abu tadi kan. Nah, terus Kak Mei nanya lagi nih sama Mang Abu, kok bisa si Neng Kunti itu nginjak perutnya Tante Ria Mang? Nah di sini Wak, Mang Abu jawab, si Neng Kunti ini lagi marah sama ibu kamu Mei. Mungkin ibu kamu ini ada ngelakuin sesuatu, tapi ngelakuin apa Mang? Kata Mei kan, gini loh Mei, aduh nggak bisa Mang jelasin, kata dia. Nah di sini nih Kak Mei sangat yakin sebenarnya Mang Abu nih tahu sesuatu Wak. Tapi pada saat itu mungkin Mang Abu nih nggak mau bilang karena kan kondisi rumah lagi rame kali kan. Terus yang ada bisonya pun malah nimpalin, ya udah Mang, terus gimana nih solusinya biar Mbak Ria ini sembuh Mang? Si Kunti ini minta kepala kambing baksonya. Kepala kambing? Aduh, nggak ada cara lain apa Mang? Ada sih sebenarnya, tapi aku takut dia tetap menagih itu. Tapi coba aja kalian cari 3 daun. Tapi daun ini sebenarnya susah dicari kata Kak Mei Wak. Kak Mei pun lupa nama daunnya karena waktu kejadian pun Kak Mei nggak terlalu dengar nih penjelasan Mang Abu ke Bibi. Terus Bibi ngomong lah sama papa Kak Mei kan, Mas dibutuhin ini Mas gimana? Nah waktu itu papa Kak Mei ini sebenarnya agak ragu dan agak nggak percaya gitu sama hal-hal kayak gitu Wak. Tapi kan mau gimana lagi, kondisi Tante Ria udah lemes sekali kayak gitu, nggak gerak, bahkan matanya udah kayak tertutup gitu loh Wak, nggak bisa dibuka. Adalah tuh kan selang beberapa jam kemudian ketika Mang Abu dan semua tetangga juga sudah balik semua, Tante Ria ini Wak masih juga nggak sadar dan masih juga nggak bisa gerak. Mata Tante Ria ini kayak tertutup gitu tertutup rapat macam dilem, dibangunin nggak bangun-bangun. Akhirnya Tante Ria yang dari kamar dipindahin lah itu ke ruang keluarga. Terus ditidurin lah Wak di situ biar mudah nih ngelihat kondisinya kan. Semua orang pun disuruh berkumpul lagi nih di dekat Tante Ria. Tante Ria ini masih bernapas loh Wak, tapi nggak gerak sama sekali ya, kayak orang tidur. Kami waktu itu cuma bisa diam, duduk nggak jauh dari tempat ibu tiri Ria dibaringkan kan, cuma dia tengok aja gitu Dan nggak lama kemudian ibu-ibu tetangga yang mendapatkan kabar tentang Tante Ria ini pun langsunglah berbondong-bondong datang itu Wak ke rumahnya Tante Ria untuk melihat kondisinya langsung dan sama-sama membacakan surat Yasin Wak, karena mereka merasa ada yang nggak beres nih sama tetangganya Tante Ria. Biksonya pun yang ada menangis kali ngeliat kondisi kakaknya nih yang masih belum bangun juga. Dan pada saat itu juga beberapa ibu-ibu masih kayak berusaha untuk menyadarkan Tante Ria tuh loh Wak. Mata Tante Ria tuh kayak dikasih minyak kayu putih, balsem dikasih, biar apa? Biar terbuka matanya, sampai ke jeruk nipis pun dikasih, biar Tante Ria ini bisa bereaksi sedikit lah gitu. Tapi hasilnya nihil, nggak juga terbuka mata ya, ngomong juga enggak gitu loh, diam aja.